Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Triatmaji, ST MSN. Pada video ini saya akan membawakan satu mata kuliah dengan judul Visual Communication Design 1 dan memiliki kode dosen DSGN 6816006, di mana pada mata kuliah ini akan memiliki bobot sebesar 4 SKS, yang artinya dalam satu semester akan terdapat 26 sesi atau pertemuan sebanyak 13 pekan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar desain grafis ke dalam rancangan layout atau tata letak, menerapkan prinsip dasar desain komunikasi visual ke dalam layout atau tata letak yang baik, efektif, dan estetika, serta dapat merancang layout atau tata letak secara sistematis dan terstruktur ke dalam berbagai format media. Pada mata kuliah ini akan disampaikan beberapa sesi, yaitu penyampaian materi, review, dan assignment atau penugasan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama video berikut. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, gitu loh, semangat. Oke. Perkenalkan, saya Lutfi yang nanti akan mengajar Anda insya Allah selama 1 semester ya. Semoga selama 1 semester kita ketemu sampai teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah yang saya ajar adalah VCD 1, di mana nantinya kita akan mengulik-ngulik atau tentang materi mengenai layout. Nah, untuk hari ini kita mau ngapain ya, ini udah kelihatan sih sebenarnya. Jadi hari ini kita akan kenalan dulu nih dengan apa yang namanya layout. Oke, ini goals kita ya untuk hari ini, yaitu mengenai graphic design atau dasar graphic design atau prinsip dasar dari graphic design untuk membentuk sebuah layout dan mengaplikasikannya pada media sehingga menjadi sebuah layout yang bagus, efektif, dan estetik juga. Oke, nah, kelihatan? Nah, gimana menurut Anda? Sangat bagus. Yakin? Yakin bagus? Semuanya terbaca dengan jelas. Terbaca dengan jelas. Wow, Anda hebat sekali. Oke, ada pendapat lain mungkin teman-teman yang matanya nggak minus? Bantet. Oke, saling tempel-menempel ya. Berdesak-desakan kayak naik KRL. Oke, ada lagi yang lain? Berteriak semua ini ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Gimana menurut Anda? Kepenuhan. Oke. Terus saya tanya, apa informasi satu aja, informasi yang Anda terima dari sesuatu ini? 1 juta ya. 1 juta untuk semua. Oke. Ada rumah, ada website ya, cuma 1 juta. Murah loh, rumah sekarang jutaan ya. Oke, jadi ini bukan layout yang bagus ya. Karena memang informasi dari sekian banyak informasi, ada Dr. Warren juga, entah siapa Dr. Warren itu, yang Anda tangkap hanya 1 juta untuk semua. Nah, berarti dia belum mampu menyampaikan informasi secara maksimal. Oke, bisa di next. Lalu, kalau tadi teman-teman melihat atau menilai sesuatu anomali atau sesuatu yang ditempelkan di pohon, sekarang saya tanya, kalau VCD atau Visual Communication Design, menurut kalian apa? Nah, kenapa Anda memilih jurusan ini? DKV, menurut Anda apa? Komunikasi dengan visual, oke. Terus kenapa Anda memilih DKV? Iseng. Ada ini? Kenapa memilih DKV? Nah, betul. Karena tidak mau matematika, tapi bukan itu ya. Oke, mungkin untuk kita belajar desain ya. Dan teman-teman sebenarnya sudah punya bibit-bibit itu ya. Dari tadi menilai itu sebuah desain yang kurang bagus dan kurang maksimal. Itu merupakan
dasar dari field design teman-teman yang teman-teman dapat atau teman-teman punya tapi secara tidak sadar. Oke, next. Terus layout itu berarti apa kalau menurut teman-teman? Tata letak, oke, lainnya? Penempatan, oke. Gak apa-apa, bagus. Selain itu, urutan, oke, mantap. Ya, semua benar, tata letak, penempatan ya itu hampir sama ya, dan urutan ya mirip juga ya sebenarnya ya. Oke, bisa di next. Ya, kalau menurut Anda, bagaimana? Pusing nggak lihatnya? Trauma, oke. Nah, itulah fungsi daripada layout. Jadi kita mengatur semuanya supaya kita mudah mencerna informasi yang disampaikan. Mungkin ini sudah memberikan informasi, tapi ini masih terlalu jelimet. Apalagi misalnya ya, kita buru-buru, terus kita mau cari jalurnya yang mana, keretanya mana nih. Dan kita lihat seperti ini, biar jadi terpaku, bingung mau kemana. Nah, itulah fungsi daripada DKV, designer. Kalian menyederhanakan sesuatu, menggunakan tata letak, penempatan, urutan, menjadi mudah dicerna atau minim effort. Oke, bisa di next. Ya ini ya tadi definisinya, yaitu kita merakit, kita menjahit begitu banyak elemen desain, bisa warna, bisa tipografi, bisa bentuk, menjadi satu kesatuan di sebuah space atau area dan di berbagai media, sehingga dia terlihat efektif dalam komunikasinya, estetik tentunya, dan mudah dipahami. Minim effort, ya kan? Communicated, intinya ini. Jadi, gimana kalau cara kita melayout? Yaitu, kita harus membuat sesuatu itu komunikatif, efektif, dan minim effort. Bisa di next? Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau gini, kalau ini kan kita langsung tahu, wih ini gambar apa sih? Orang kok gini banget, bawa celengan. Oh ternyata ini berbicara mengenai ratusan triliun dari investasi bodong atau kerugian dan sebagainya. Atau mungkin ketika teman-teman melihat tata letak layout seperti ini jelas atau enggak? Cukup jelas. Misalnya kita mau dengerin musik, udah kelihatan nih. Nah. Kita mau lihat film. Nah, ini. Jadi cukup tertata meskipun dia kaku ya, kotak-kotak seperti itu, tapi malah ini justru memudahkan user. Ketika kita mau mengakses sesuatu, misalnya ini sepertinya di smartphone ya. Di smartphone kita mau mengakses apa, gitu dia jauh lebih mudah untuk dipahami. Seperti ini ya. Bisa di next. Loh, hilang. Next. Nah, misalnya juga aplikasi layout untuk sound system atau wayfinding. Jadi misalnya ini kita masuk ke sebuah ruangan seperti museum, tapi kita belum tahu nih, ini ruangan ini ngomong tentang apa? Atau sebuah rumah sakit misalnya, ini area apa? Nah, dengan menggunakan layout, kita bisa menggiring user atau audience untuk mengetahui, oh ruangan ini ternyata misalnya kok di rumah sakit, ini ruangan untuk pasien anak, atau mungkin di museum. Oh ini ruangan mengenai sejarah ini, atau mungkin di kampus juga bisa. Misalnya di student service center yang di bawah, didesain seperti ini, jadi orang-orang langsung tahu, oh ini areanya student service center, seperti itu. Jadi pengaplikasian layout itu nggak hanya sebatas pada media-media yang biasa kita sentuh, seperti misalnya majalah, atau mungkin apps, website, tapi bisa juga menjangkau ruangan atau arsitektural. Jadi layout itu sebenarnya cukup sangat luas sekali, teman-teman. Next. Nah, ini beberapa aturan dasar pada layout, sebenarnya banyak, teman-teman. Tapi ini hanya beberapa yang nanti akan saya informasikan dan biasanya paling cukup sering untuk diaplikasikan ketika kita mulai merancang atau mendesain sebuah layout. Yaitu mengorganisir pesan
dan membuat hierarki, ya urutan ini tadi ya, membuat seperti itu. Jadi pastikan dulu mana yang pertama kali dilihat. Misalnya contohnya seperti ini teman-teman. Bisa di next? Ya, misalnya contohnya seperti ini. Tahu Radiohead nggak? Tahu? Band lawas padahal. Ya, ini band waktu saya remaja. Wah, udah tua berarti. Nah, Radiohead ini Thom Yorke vokalisnya. Nah, mungkin pada layout ini yang ingin pertama kali ditampilkan itu adalah si vokalisnya. Kenapa? Karena dia medianya itu atau image-nya itu yang paling gede daripada yang lain. Selanjutnya urutannya apa? Setelah gambarnya si Thom Yorke itu, mungkin tulisan Radiohead ini. Karena dia yang mencolok kedua setelah gambarnya si Thom Yorke. Tetapi ada juga nih orang-orang yang dia itu melihat sesuatu, prioritasnya melihat sesuatu itu bukan dari yang paling mencolok atau yang paling gede, tapi yang paling detail dan yang paling kecil. Ada yang pertama kali dilihat itu mesti seperti ini, tanda panah. Kok tanda panah dulu? Ini siapa? Oh ini mungkin personel Radiohead. Kok tahu ini personel Radiohead? Oh ini ada tulisannya Radiohead. Siapa ini? Thom Yorke. Oh ada tulisannya di atas dan seperti itu. Itulah fungsi daripada hierarki. Jadi kita menggiring audiens untuk melihat urutannya. Mana yang pertama dulu, terus kedua, ketiga, urutan seperti itu. Nah itu nanti kita sebagai desainer yang mengaturnya. Next. Yang kedua adalah membangun suasana, atmosfer, mood, dan karakter. Bisa di next. Nah misalnya kayak gini. Agak kejem ya. Oke, nah, kalau menurut kalian ini gimana nih? Jahat. Wah, pembulian. Ya, ya jadi kita tahu ya Pepsi dan Coke, dua brand ini itu saling bertempur satu sama lain. Nah, ini cara memberikan psycho effect terhadap brand kompetitor. Cara Coca-Cola memberikan psycho effect terhadap Pepsi. Tidak ada adegan baku hantam di sini. Tidak ada adegan yang kejam di sini. Cuma kaleng, kalau kita minum minuman kaleng udah habis. Itu kan kalau iseng biasanya diremuk ya. Diramas terus dibuang. Ada yang diinjak kayak gitu. Padahal itu suatu yang biasa, yang normal. Tetapi ketika dia ditaruh di segumpulan brand kompetitornya, dan sudah pasti kalau misalnya kita buka minuman kaleng bersoda, itu biasanya moncrot ya, keluar, ceras. Apalagi baru dikocok, dia biasanya sodanya itu berbuih, terus dia langsung keluar. Itu sebenarnya sesuatu yang normal. Tapi ketika dia di layout dan diposisikan seperti ini terkesan ini kayak dibully ya, atau habis digeruduk, atau habis dikeroyok, KO, tepar. Nah itu cara Coca-Cola ingin membangun identitas atau informasi bahwa kami superior daripada brand kompetitor kami. Kami lebih superior daripada Pepsi. Padahal ini tidak ada informasi tipografinya, cuma gambar gini tok, cuma foto yang di layout seperti ini, tapi dia bisa menjanjikan informasi secara implisit. Itu. Next. Buatlah sebuah identitas. Tentukan identitasnya dan konsisten. Jadi next. Contohnya. Next. Nah, contohnya seperti ini. Ini gimana ini? Ini samping apa lihat depan sebenarnya? Lihat depan? Apa lihat samping? Lihat depan apa lihat samping? Depan? Kalau kata Mercedes-Benz, kamu bisa lihat semua sisi tanpa melihat semua sisi. Itu kata Mercedes-Benz. Gimana dia membangun image Mercedes-Benz itu terkenalnya apa? Brand apa? Mobil. Mobil yang kayak gimana? Luxurious. Terus?
klasik. Terus premium. Apakah mobil Mercedes-Benz itu di sekujur mobilnya ada emasnya? Enggak. Platnya dari besi. Bannya dari karet. Tapi dia bisa menampilkan image premium. Dari desainnya, dari simpelnya, dari estetikanya. Dia memang memposisikan diri sebagai elegan dan premium. Jadi teman-teman bahkan nggak perlu menyentuh Mercedes-Benz itu untuk premium, cukup melihat. Bahkan dari satu sisi, Mercedes-Benz sudah bisa bilang, ini mobil untuk kelas atas. Itu yang ingin ditampilkan oleh Mercedes-Benz dari iklan seperti ini. Lihat depan sama samping bebarengan. Melihat semua sisi tanpa harus melihat ke semua sisinya. Nah, hebat ya? Bisa nggak bikin iklan kayak gini? Produknya apa misalnya? Bajai gitu. Bisa nggak kira-kira? Oke, next. Layout itu adalah sebuah struktur yang dibuat berdasarkan karakter dari sebuah desain. Jadi sebelum teman-teman menentukan nanti layoutnya seperti apa, teman-teman harus tahu dulu itu untuk siapa. Jadi kira-kira misalnya gini, layout buku untuk anak sama buku untuk dewasa sama enggak? Beda. Misalnya sama-sama gambar. Untuk anak gambarnya kartun, imut-imut, unyu-unyu. Tapi untuk dewasa misalnya anime, kayak gitu. Jadi dibedakan, meskipun sama-sama gambar, tapi ada pembedanya. Atau mungkin ilustrasi, lukisan. Nah, itu malah orang tua ya, karena lukisan realis misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kita mau nge-layout untuk siapa? Untuk cewek dan untuk cowok itu udah beda nanti. Sistem atau tata letak layoutnya itu udah beda. Bahkan penggunaan fontnya, penggunaan warnanya itu sudah pasti beda. Baik untuk cewek ataupun cowok, sekedar gender aja, itu udah pasti bisa beda. Next. Konsisten dan fleksibel. Konsisten, jangan misalnya awalnya itu gambarnya realis, akhirnya swimble, kartun, unyu-unyu, doodle. Nah itu namanya nggak konsisten. Jadi layoutnya juga harus konsisten. Misalnya efek dari layout yang konsisten itu, teman-teman tahu Telkomsel? Tahu kan? Pernah nggak Telkomsel itu pakai warna kuning pada salah satu iklannya? Brosurnya, flyernya mesti merah kan dominan. Nah itu namanya konsistensi. Kenapa harus perlu konsistensi? Itu akan bisa menancapkan identitas dan karakter sebuah brand ke audiens. Jadi layout itu juga fungsinya selain tata letak terlihat estetik dan informatif, layout itu juga bisa membuat brand menancap di benak konsumen. Jadi layout itu fungsinya juga banyak. Oke, next. Nah, kalau ini sebenarnya ya tidak ada aturan yang baku ketika teman-teman melayout. Misalnya, saya mau melayout majalah, misalnya seperti ini. Saya mau melayout majalah seperti ini, maka dia harus tegak lurus seperti buku novel. Enggak, fleksibel. Disesuaikan lagi sama target segmennya. Misalnya, majalah ini saya mau layout enggak aturan. Di sini ada yang kosong, di sini penuh, gambarnya juga enggak pas-pas kayak gini. Bebas aja. Kenapa? Karena ini majalah untuk seni dan desain. Jadi sekalipun dia misalnya layoutnya itu mau agak absurd, atau misalnya enggak sesuai sama grid dan sebagainya, nggak kaku, dia masih bisa diterima meskipun dia formatnya adalah buku bacaan. Seperti itu, teman-teman. Oke? Next. Ya, tugas. Langsung lemes. Oke. Sebelum ke tugas, ada pertanyaan tentang layout? Ya? Tadi kan Bapak ada bilang kalau misalnya dalam layout itu tidak ada aturan khusus yang spesifik kan. Tapi pasti harus
Nah, standarnya tergantung nanti pada target segmennya kita siapa. Misalnya ya, saya membuat layout majalah seperti ini untuk segmentasi mahasiswa. Yang dimaui sama mahasiswa itu apa biasanya? Simple, banyak gambar. Kata-katanya yang tidak formal. Fontnya yang bukan pakai serif, pakai sans serif, yang tidak ada kaitnya. Warnanya yang seperti apa? Apa yang disukai sama target segmen saat itu? Itulah yang nanti akan menjadi aturan pembuatan layoutnya tadi. Jadi kita, makanya tadi fleksibel itu maksudnya adalah kita harus tahu dulu, ini buat siapa. Seperti itu. Apakah dimengerti? Oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Berarti kan anggapannya kan layout itu bebas ya, Pak. Tapi apakah tetap kita juga harus berdasarkan prinsip-prinsip ataupun teori-teori yang ada dari yang sebelum-sebelumnya, atau ya udah kita bebas saja? Bebas di sini tidak berarti seperti seniman ya, absurd. Ini tulisannya dibalik lah atau apalah, tidak seperti itu. Bebas dalam artian kita bisa mengekspresikan idealisme kita ketika kita melayout, tetapi tetap harus ada aturan baku, komunikasi yang jelas seperti di awal tadi. Komunikasi yang jelas. Ketika kita melayout yang bebas itu tadi, apakah membuat pembaca membutuhkan effort lebih atau minim effort? Kan harusnya semakin minim effort kan, supaya informasi itu lebih mudah dicerna. Jadi bebas itu bukan artian sebebas-bebasnya, tapi tetap ada aturan dasar prinsip yang di awal tadi. Tetap komunikatif, tetap minim effort, tetap menyajikan informasi secara keseluruhan, dan estetika. Itu dasarnya itu sih sebenarnya. Apakah dipahami? Oke. Ada yang lain? Oke. Jika tidak ada, tugasnya adalah teman-teman cukup mencari sebuah layout desain, medianya bebas, mau apps, mau website, mau majalah. Zaman sekarang masih ada majalah ya? Aja ya, masih ya, majalah cetak. Ya, buku, apapun itu, poster dan sebagainya, cari yang baik dan efektif menurut Anda, dan yang kurang baik dan kurang efektif menurut teman-teman. Masing-masing poin ya, masing-masing kriteria ini adalah 5 desain, dan itu sekali lagi medianya bebas. Jadi cari 5 desain yang bagus dan efektif, dan cari 5 desain yang kurang bagus dan kurang efektif. Jangan lupa diinformasikan atau dideskripsikan kenapa itu kurang bagus dan kurang efektif menurut Anda. Dikumpulkan di forum Binus Maya, assignment, paling lambat 1 pekan setelah hari ini. Oke. Untuk assignment ada pertanyaan? Aman? Oke. Next, apakah ada lagi? Oh tidak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan, sampai ketemu lagi pekan depan. Sama-sama.